Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya nak. Hari ini kita masuk untuk membahas muatan matematika KD-nya di KD 3.5. Hari ini kita akan membahas mengenai penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Masih di tema 5, subtemanya subtema 3. Ini lanjutan dari pembelajaran 1 dan 2. Maaf, pembelajaran 1 dan 3. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Di pembelajaran 1 dan 3, sebelumnya kita membahas mengenai penjumlahan 2 pecahan yang berpenyebut sama. Dan di tema 5 ini, kita akan membahas mengenai penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Ini cukup mudah ya nak ya. Silakan kalian perhatikan untuk pembahasannya. Untuk penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Ingat, hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya itu tetap ya, tidak perlu kalian jumlahkan. Miss ulangi, untuk penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap tidak perlu kalian jumlahkan. Sekarang kita lihat contoh soal yang ada di buku. Kalian bisa lihat di halaman 68, yaitu di pembelajaran 5. Ibu Fitri membeli 1 loyang kue yang terdiri dari 6 potong kue. Dalam 1 loyang terdapat beberapa taburan yang berbeda. Banyak potongan kue dengan taburan daging adalah 1/6 bagian. Taburan jamur ada 2/6 bagian, dan taburan ayam ini ada 1/6 bagian. Sekarang pertanyaannya, berapa jumlah keseluruhan bagian kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam? Baik, jika kita lakukan penyelesaiannya sebelumnya, ini yang diketahui dari contoh soal yang di atas, yaitu dari soal cerita, di mana untuk taburan daging bernilai 1/6, untuk taburan jamur bernilai 2/6, dan untuk taburan ayam bernilai 1/6. Pertanyaannya yaitu jumlah keseluruhan bagian kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam. Baik, dari soal tersebut, maka penyelesaiannya, karena yang ditanya jumlah keseluruhan, maka tinggal kita jumlahkan saja ya. 1/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6. Baik. Dari pernyataan sebelumnya, yaitu apabila penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap tidak perlu kalian jumlahkan. Maka kita tinggal jumlahkan saja atasnya pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1, yaitu totalnya 4. Sedangkan penyebutnya tetap kita tulis 6. Penyebutnya tidak perlu kalian jumlahkan. Baik, dari contoh soal lain, ayah membeli roti bakar yang telah terbagi menjadi 15 potong sama besar. Sebanyak 3/15 bagian adalah rasa nanas. Sebanyak 4/15 bagian adalah rasa stroberi. Sedangkan sebanyak 5/15 bagian adalah rasa keju. Sekarang pertanyaannya yaitu berapa jumlah bagian roti rasa nanas, stroberi, ataupun keju. Baik, kalau dari soal tersebut, maka dapat kita lakukan penyelesaiannya. Ini kalian bisa tulis dulu untuk yang diketahuinya apa saja nanti ya. Baik, yang diketahui yaitu tadi
Roti bakarnya apa? Bagian rasa nanas ya. Rasa nanas. Rasa nanas yaitu bernilai 3/15 bagian. Kemudian ada rasa stroberi. Bernilai 4/15 bagian. Dan rasa keju bernilai 5/15 bagian. Sekarang pertanyaannya yaitu, nih pertanyaannya bisa di-copy, yaitu berapa banyak jumlah bagian roti rasa nanas, stroberi, dan keju? Tinggal kalian jawab, yaitu dijawabnya karena yang ditanya jumlah keseluruhan dari 3 rasa di atas, maka tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 3/15 ditambah 4/15 ditambah 5/15. Maka tinggal kita jumlahkan untuk pembilangnya, atau yang di atas 3 ditambah 4 yaitu 7, 7 tambah 5 yaitu 12 totalnya baik, penyebutnya tidak perlu dijumlahkan, cukup tinggal kalian tulis saja. Maka total dari keseluruhan dari roti rasa nanas, stroberi, dan keju yaitu berjumlah 12/15. Cukup paham ya nak ya? Karena ini cukup mudah, misteri rasakan sama seperti pembelajaran 1 dan 3. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6, yaitu menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Baik, di bukunya nanti kalian bisa buka halaman 70. Baik, kita lihat. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita berpenyebut sama, untuk dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan, maka dapat kita lakukan langkah-langkah berikut. Yaitu kalian harus membaca soal dengan seksama atau dengan teliti. Karena kalian harus pahami terlebih dahulu maksud dari soal cerita tersebut. Yang kedua, setelah kalian membaca dengan seksama, maka kalian dapat membuat kalimat matematika yang sesuai. Kalimat matematika seperti mungkin diketahui, ditanya, ataupun dijawab. Yang ketiga yaitu menyelesaikan pecahan dengan cara yang telah dipelajari. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Ini ada di buku penanya. Dedi dan keluarganya sedang piknik di pantai. Cuaca sangat cerah dan sedikit panas. Ibu Dedi mengeluarkan bekal puding yang telah dibuat di rumah. Puding tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dedi mengambil 2 potong puding dan adiknya mengambil 1 potong puding. Berapa potong puding yang diambil Dedi dan adiknya? Baik, jika kita lihat dari contoh soal di atas, kita lihat yang diketahui yaitu ibu membuat puding dan telah membagi menjadi 8 bagian sama besar. Baik, maka jika puding tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar, bisa kalian bayangkan satu puding tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Jika kita merujuk ke pembahasan yang sebelumnya, maka nilai satu bagian puding yaitu bernilai 1/8, di mana
Satu bagiannya itu 1 untuk pembilangnya, per 8, 8 itu untuk penyebutnya yaitu banyaknya puding yang dipotong. Maka jika kita lihat dari soal tersebut, Dedi mengambil 2 potong puding. Maka potongan puding Dedi dapat dinyatakan dalam bentuk pecahannya yaitu bernilai 2/8. Ini sudah pernah kita pelajari di subtema sebelumnya ya. Dan adik Dedi yaitu mengambil 1 potong puding. Maka dalam bentuk pecahannya dia bernilai 1/8. Sekarang pertanyaannya, baik. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, ini kalian harus pahami tersebut terlebih dahulu ya. Jika mengambil 1 ataupun 2 potong puding, maka kalian harus jadikan pecahan terlebih dahulu. Baik, yang tadi 2 potong puding untuk Dedi, maka bernilai pecahannya 2/8, dan kalau adiknya bernilai 1/8. Yang ditanya yaitu banyaknya puding yang diambil Dedi dan adiknya. Maka jika ditanya banyaknya puding, itu yaitu dijumlahkan. Bisa kalian jumlahkan 2/8 ditambah dengan 1/8. Ingat, untuk penjumlahan yang berpenyebut sama, tinggal kalian jumlahkan saja bagian pembilangnya atau bagian atasnya. Yaitu 2 ditambah dengan 1, dia nilainya 3/8, untuk penyebutnya cukup sama, yaitu 8, tidak perlu dijumlahkan. Ingat ya anak ya, harus dijadikan pecahan terlebih dahulu. Karena kalau kalian menjumlahkan hanya 2 ditambah dengan 1, maka itu nanti salah hasilnya. Jadi kalian harus ubah ke bentuk pecahan. Baik, itu saja penjelasan dari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Miss berharap kalian cukup memahami. Tidak perlu sungkan, tidak perlu malu. Jika kalian ada kesulitan, silakan bisa japri Miss Ri untuk menanyakan kesulitan dari kalian tersebut. Terima kasih telah menyimak video pembelajarannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.